Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa kembali tidak menjadi masalah-masalah besar ke depan. Apa yang kami yang ada di provinsi yang mungkin menjadi rujukan terakhir dari semua problema ini yang kita juga sudah agak siap untuk menerima apa yang disampaikan, apakah itu lewat udara atau lewat laut, seperti yang kita perhatikan beberapa hari yang lalu dari Morotai yang lewat speedboat harus dirujukan ke rumah sakit Hasan Bisori, yang kemudian ada dari Halmahera Utara dan ada dari Halmahera Selatan, ada beberapa kabupaten kota yang harus merujukan. Saudara-saudara yang saya cintai, untuk itu saya menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan menjadi diskusi kita, yaitu pertama, satu, guna memutus mata rantai meluasnya wabah COVID-19 di Provinsi Maluku Utara, maka saudara diminta lebih tegas membatasi aktivitas orang di luar rumah, terkecuali kebutuhan yang mendesak. Dua, kepada yang baru tiba melakukan perjalanan keluar daerah Provinsi Maluku Utara, terutama dari daerah terjangkit, wajib dilakukan karantina rumah atau tempat karantina yang sudah ditetapkan oleh kabupaten kota masing-masing selama 14 hari. Tiga, agar memperketat pintu-pintu masuk di kabupaten kota wilayah saudara guna menghindari meluasnya wabah COVID-19 di Provinsi Maluku Utara. Empat, agar memerintahkan tim gugus kecamatan, kelurahan, desa untuk melakukan pemantauan secara ketat kepada orang tanpa gejala (OTG), baru selesai melakukan perjalanan dari luar negeri atau luar daerah, terutama dari daerah terjangkit, agar dilakukan karantina, baik karantina mandiri maupun karantina di tempat selama 4 hari. 5, agar saudara memanfaatkan desa kelurahan tangguh dengan bencana, kampung siaga bencana yang sudah saudara bentuk di desa kelurahan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang protokoler karantina mandiri. 6, meningkatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan primer maupun pelayanan rujukan, guna mendukung percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten kota, terutama fasilitas rumah sakit rujukan yang berada di wilayah saudara dengan menggunakan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing daerah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 7, menyediakan perbekalan dan logistik yang berkaitan dengan percepatan penanganan COVID-19 melalui dana APBD yang telah realokasikan di Rekopusing sesuai SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di masing-masing kabupaten kota. 8, mengingat terbatasnya kapasitas rumah sakit Hasan Bisori sebagai rumah sakit rujukan
yang hanya dikhususkan menangani pasien-pasien dalam pengawasan. 9, demi kelancaran percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten kota, maka gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku Utara akan membantu gugus tugas COVID-19 kabupaten kota. Untuk itu diminta kepada saudara agar lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan gugus tugas COVID Provinsi Maluku Utara. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi diskusi kita bersama dengan hati yang tulus dan ikhlas kita bersama untuk bagaimana bisa dapat bersama-sama untuk saling membantu, saling bahu-membahu untuk bisa menangani cobaan ini dengan baik, insya Allah. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas kembali di kantor kita masing-masing sebagaimana biasa. Baik, terima kasih. Demikian adalah beberapa hal yang telah diinstruksikan melalui beberapa instruksi yang telah dikeluarkan oleh Pak Gubernur, dan ada poin-poin tertentu yang akan disampaikan pada instruksi yang telah disusun. Tentu saja untuk menjaga kekompakan secara keseluruhan, ini merupakan rapat koordinasi yang kita berharap bahwa ada banyak masukan. Apabila ada kekurangan di provinsi mungkin bisa disampaikan untuk kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Gubernur ingin juga mendengarkan dari semua daerah terkait dengan kira-kira seperti apa kita harus melaksanakan kekompakan ini secara bersama-sama. Pada kesempatan hari ini kepada Pak Bupati Morotai dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gubernur, Pak Sekda, dan para senior Bupati. Ada beberapa hal aja mungkin perlu kita sepakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan COVID ini secara serempak, karena dari angka dan data yang ada beberapa minggu terakhir ini peningkatan cukup signifikan. Oleh sebab itu kami mengusulkan kalau ada penanganan yang lebih kompleks, lebih sinergik, lebih kompak, mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi ke depannya. Oleh sebab itu beberapa hal pada kesempatan ini izinkan saya mengusulkan supaya Bapak Gubernur selaku koordinator pemerintah pusat yang ada di Maluku Utara untuk mengayomi kita semua, sehingga secara serentak itu kita menetapkan karantina secara masif, secara menyeluruh. Nah, kalau memang hal ini dilakukan, maka ada sinergi penganggaran antara provinsi dan kabupaten kota. Karena banyak kabupaten kota juga telah terlanjur melaksanakan program belanja modal yang sebelumnya telah diperintahkan oleh pemerintah harus dilaksanakan Desember Januari. Nah, ini salah satu yang menjadi kendala oleh teman-teman kabupaten kota. Oleh sebab itu pada kesempatan ini ada butuh intervensi yang besar dan serius dari Bapak Gubernur. Kalau seandainya seluruh kabupaten kota melakukan karantina secara masif untuk semua pendatang, baik dari mana saja, karena virus ini tidak mengenal KTP, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal jabatan. Yang lalai itu yang kena. Oleh sebab itu kami bermohon, kalau semua kabupaten kota mengkarantina semua yang masuk di wilayahnya masing-masing, maka secara otomatis akan turun drastisnya mobilisasi masyarakat. Karena kalau datang dari Jakarta masuk Ternate dapat 14 hari, kalau dia mau ke Haltim atau ke Morotai atau ke Halut dapat 14 hari, maka total 28 hari tambah perjalanan 2 hari. Saya pikir yang bersangkutan sudah nggak mungkin berangkat. Atau dari Ternate mau ke Morotai dapat 14 hari, dari Morotai dia balik ke Ternate dapat 14 hari,
maka dengan sendiri otomatis mengurangi pergerakan orang secara antara pulau, antara kabupaten maupun antara provinsi. Dengan demikian akan mengeliminir efisiensi besar-besaran untuk kita semua. Kalau sekarang jalan sendiri-sendiri, maka biaya semakin hari semakin besar. Dan kita tahu bersama kalau apabila ada yang positif, maka biayanya akan jauh lebih besar yang kita tangani. Dan fasilitas yang kita miliki 10 kabupaten kota plus provinsi pun masih terbatas. Jadi tidak ada pilihan lain. Saya mengusulkan kalau berkenan semuanya serempak karantina total masing-masing semua pendatang yang ada. Itu salah satu untuk efisiensi biaya kita. Yang kedua, semua kekurangan kabupaten kota ada. Semua keterbatasan ada. Dalam kondisi ini tidak ada yang punya kelebihan. Yang ada modal kita hanya satu, bersatu. Oleh sebab itu saya mengusulkan Bapak Gubernur supaya semua kabupaten kota tidak berjalan sendiri-sendiri, membeli barang yang sama, membeli obat yang sama, membeli bantuan yang sama. Mari kita pilih masing-masing apa yang menjadi tanggung jawab kabupaten dan apa yang menjadi tanggung jawab provinsi, supaya uang yang terbatas ini bisa tercapai bersama-sama. Kalau Bapak Gubernur beli APD kasih ke kabupaten, kabupaten beli APD lagi, sama-sama beli APD, over kelebihan barangnya. Kita nggak tahu, katanya duit nggak cukup, tapi semua beli barangnya yang sama berlebihan. Oleh sebab itu mungkin berkenan, semua kabupaten kota punya kekurangan, provinsi punya kekurangan, mari semua kekurangan ini kita satukan menjadi kelebihan, supaya tujuan Maluku Utara ini bebas dari COVID ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Karena satu kabupaten sakit, maka semua pasti sakit. Apalagi kalau provinsi yang sakit, maka anak 10 orang ini pasti sakit juga. Kalau ada anak yang 10 ini sakit, maka saya rasa Bapak Gubernur selaku orang tua pasti juga merasa sakit. Oleh sebab itu, arahan dan petunjuk ketegasan dari provinsi untuk mengayomi kita semua dan untuk menentukan arah dan langkah kebijakan secara masif dan komprehensif ini bisa terwujud secara bersama-sama. Saya infokan satu, Pak Gub. Iya. Ya, Silakan. Mohon izin Pak Gub. Yang kemarin Morotai kirim 5 orang itu hasil reaktifnya pas hari ke-14. Karena semua kan masuk ke Morotai kan sudah di karantina. Nah, dites 3 kali. Nah, itu yang kirim kemarin tuh hari ke-14. Baru dia reaktif, positif. Hingga hari ke-15 kami kirim ke provinsi. Nah, oleh sebab itu posisinya ini yang bersangkutan yang kami kirim itu tidak ada gejala apa-apa. Anaknya sehat, seperti biasa, tidak demam, tidak panas, tidak semua. Tetapi pada hari ke-14 dia reaktif. Ini OTG positif reaktif ini yang agak berat buat proses pencegahan yang dilakukan. Tidak ada pilihan lain kecuali karantina secara total semua pendatang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, 2 hal, karena permasalahan kita hanya 2. Sistem protokol kesehatannya yang belum masif, dan yang kedua keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu kita sinergi bersama-sama. Bapak Gubernur segera putuskan mana yang terbaik. Kami tetap melaksanakan sebagaimana yang diamalkan oleh Bapak Gubernur dan aturan yang berlaku. Demikian, terima kasih dari Morotai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lain kita kesempatan kepada Pak Bupati Halmahera Barat. Tadi bagus kalau alternatif bilang keren. Pak Bupati Halmahera Barat, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Gubernur serta dengan Pak Sekda dan seluruh jajarannya, seluruh bupati wali kota yang hadir pada saat ini. Saya ingin melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Bupati Morotai tadi mengenai dengan poin pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, yaitu memutus mata rantai meluasnya wabah ini. Dari sini perlu kita sepakati Pak Gub, tidak perlu karantina ulang-ulang, tetapi bagaimana kita mengambil keputusan untuk memutus mata rantai ini. Misalnya,
perhubungan laut antara Halbar Sofifi, Halbar Halut, Halbar Ternate, Halbar Sulut. Ini misalnya contoh. Ini harus diputuskan. Ternate Sulut, Ternate Morotai, Ternate ini diputuskan. Diberikan pembatasan sehingga ini usulan Pak Gub. Yang namanya tadi tidak perlu orang karantina ulang-ulang. Tapi kalau ini sudah diputuskan, berarti menghambat meluasnya corona ini. Daerah lain sudah melakukan pemutusan-pemutusan atau yang dinamakan dengan lockdown. Tapi mungkin Maluku Utara mengambil satu keputusan semi lockdown misalnya terhadap semua kabupaten kota. Kalau ini telah lakukan, saya pikir orang lain pun tidak bisa ke Morotai, orang lain pun tidak bisa ke Halmahera Barat, orang lain pun tidak bisa ke daerah lain. Kita kunci, sehingga penyebaran ini bisa kita perketat. Saya contoh misalnya di Halmahera Barat, Pak Gub, sekarang dalam pengawasan atau dalam karantina, itu ada 1.691 orang. Selesai karantina sekitar 522 orang. Dalam pemantauannya kosong, ODP-nya ada 27 orang, tetapi yang sudah selesai ODP itu 16 orang, masih tinggal 11. Dalam pengawasan 3 orang, yang selesai diawasi 2 orang, yang masih dalam pengawasan 1 orang. Yang 1 orang itu kami telah kirim di Ternate kemarin. Nah, kalau ini kita bersepakat 10 kabupaten kota untuk melakukan pembatasan secara ketat. Misalnya, jalur Sofifi saya tutup untuk sementara, jalur ke Halut saya tutup untuk sementara, jalur ke Ternate saya tutup. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya adalah bagaimana ekonomi masyarakat. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama, Pak Gub. Kami lewat penganggaran telah menganggarkan untuk kalau ketika ini dilakukan, berarti ada pembagian sembako. Ketika ini dilakukan, berarti ada ketahanan pangan. Ini yang pemerintah daerah harus siapkan. Dan saya pikir untuk seluruh kabupaten kota juga akan melakukan hal yang sama. Kita kalau tidak melakukan pembatasan, mau karantina berapa kali pun akan tidak bisa, Pak Gub. Ini usulan saya. Sehingga kita harus lakukan pembatasan. Sesuai dengan instruksi Bapak tadi di poin pertama, memutus mata rantai meluasnya wabah COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada di sini Pak Wali Kota Tidore, kami persilakan. Dari tengah kami karantinakan saudara-saudara saya dari kegiatan di Goa, Sulawesi Selatan, itu 17 orang. Yang positif sudah 2 orang, reaktif 17, kami sudah kirim ke Ternate. Mudah-mudahan hasil dari Ternate, rumah sakit Ternate kirim ke Jakarta atau ke Makassar secepatnya. Itu kemungkinan menurut analisa dokter di Tidore, itu kemungkinan 10 orang yang bisa kena, Pak. Ini laporan. Kemungkinan menurut analisa dari tenaga medis. Silakan Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur bersama Sekretaris Provinsi dan Bapak-Bapak Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara, kami laporkan untuk keadaan Halmahera Tengah, Pak Gub. Sampai saat ini alhamdulillah Halmahera Tengah dalam kondisi yang relatif stabil, aman, tetapi kami tetap melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan oleh baik pemerintah pusat maupun instruksi-instruksi bupati yang kami laksanakan. Kami laporkan bahwa sampai saat ini Halmahera Tengah dari mulai tanggal 16 Maret 2020 untuk masyarakat yang masuk di Kabupaten Halmahera Tengah yang kami pantau di sini adalah sebanyak 407 orang
isolasi mandiri. Kemudian pada saat ini sesuai dengan pantauan 129 orang yang isolasi mandiri. Ini kebanyakan pendatang mahasiswa dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sulawesi Utara. Dari hasil pemeriksaan di setiap pintu masuk, kami Alhamdulillah Tengah ada 4 pintu masuk, yaitu dari Tidore Kepulauan ke Weda, kemudian Halmahera Selatan, dari Papua ke GB, kemudian dari Halmahera Timur ke Halmahera Tengah. Ini Alhamdulillah seluruh pos-pos ini ada petugas lengkap dengan seluruh aparat yang terkait. Alat-alat bantuan yang kami peroleh dari provinsi rapid test itu sejumlah 2 box, jumlahnya 40 buah dari provinsi yang kami peroleh. Kemudian APD 6 set lengkap. Kemudian kami seluruh provinsi memberikan untuk APD, kami sudah mengadakan sejumlah 100 unit untuk APD. Nah, sesuai dengan laporan dari Dinas Kesehatan, APD ini kami gunakan di lapangan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada pada masing-masing wilayah. Dengan demikian kami mengusulkan ke provinsi perlu kami ditambah masalah APD. Yang kedua rapid test, karena daerah kami terpencar-pencar. Dari Pulau GB selalu kami dapat klaim bahwa kekurangan alat-alat ini sehingga jadi antrean ketika kapal feri dari Sorong ke GB ini menjadi penumpukan penumpang, sehingga dalam pemeriksaannya teman-teman kami di lapangan agak sedikit kewalahan. Sebagai informasi untuk Pak Gubernur dan seluruh jajaran di Provinsi Maluku Utara, untuk pelayaran kapal feri dari Sorong ke Halmahera Tengah melewati GB, Petani sampai Weda pergi pulang, kemudian kapal cepat. Dengan demikian seluruh permasalahan yang ada di Halmahera Tengah ini kami berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi dan keadaan peralatan yang kami miliki. Kami berupaya untuk menangani semaksimal mungkin. Demikian Pak, terima kasih.